Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Saya akan mencoba menyampaikan strategi pembelajaran agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme atau agenda 1 dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Perkenalkan, saya Yusuf Liling. Saya adalah Widaswara Ahli Madya di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagaimana dalam Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022, Junto Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dalam pasal 7 disebutkan bahwa kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah kompetensi kepemimpinan kinerja, tentu terkait dengan organisasi yang dipimpinnya. Jadi kepentingan kepemimpinan kinerja adalah merupakan kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang administrator untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator yang disandangnya. Adapun tujuan pembelajaran atau hasil belajar dari agenda 1 PKA ini adalah peserta diharapkan mampu memantapkan pemaknaan konsep Pancasila dan nasionalisme, serta dapat menerapkan nilai-nilai dalam bela negara terkait dengan integritas moral, supremasi hukum, dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta mampu mengaktualisasikannya dalam jabatannya dengan kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya bela negara. Adapun indikator hasil belajar, diharapkan peserta mampu pertama melakukan analisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara dan menjunjung integritas. Yang kedua, mampu mengidentifikasi potensi dirinya dan mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi bagaimana kehidupan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, bagaimana struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar 45, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara. Adapun timeline pembelajaran dalam agenda 1 ini itu ada 6 tahapan, tapi saya coba sederhanakan menjadi 3 fase, di mana pada fase pertama peserta melakukan self learning atau belajar mandiri, di mana peserta mendownload 2 modul yang ada di agenda 1, di mana modul pertama adalah wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas, sedangkan modul kedua bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Itu dilakukan hari ketiga, dan tentu bukan hanya mendownload tapi mempelajari, membaca, kemudian nanti membuat semacam tugas atau makalah. Selanjutnya untuk fase kedua yang terbuat dari 4 tahap, di situ ada 2 kegiatan, yaitu sinkronus pertama ya, dengan model pertemuan dengan model e-learning sebanyak 2 JP. Jadi kita tatap muka via online. Itu dilakukan pada hari ke-11. Selanjutnya dilanjutkan dengan asinkronus ya, tanpa tatap muka sebesar 4 JP. Dan di situ peserta tetap aktif melaksanakan tugas individu. Pada hari ke-12 masih kegiatan asinkronus, dan di dalam kegiatan asinkronus ini sejumlah 6 JP itu kan dibuat dalam bentuk diskusi kelompok untuk
setiap kelas, dan pada siang atau sore hari itu dilakukan sinkronos kedua untuk mempresentasikan tugas pertama dan tugas yang kedua. Dan pada fase ketiga itu adalah fase klasikal atau tatap muka langsung. Itu dilaksanakan pelatihan di Pusdiklat LHK atau di Balai LHK sesuai dengan tempat lokasi pelatihan. Nah, klasikal ini ada 12 JP, itu dilaksanakan pada hari yang ke-29. Sedikit informasi tentang bagaimana self-learning atau proses pembelajaran mandiri ini. Hanya ada beberapa catatan bahwa self-learning ini dilaksanakan oleh peserta secara mandiri dan Bapak Ibu masih berkedudukan di lokasi peserta atau di kantor masing-masing. Namun demikian diberikan kebebasan untuk mengatur waktu, ya, secara fleksibel untuk belajar mandiri, ya, terutama dalam mendownload modul-modul yang ada terkait dengan agenda 1. Ya. Nah, kemudian nanti di situ ada diberikan tugas untuk membuat makalah, ya, bisa dibuat dalam PowerPoint, karena nanti itu akan dibuat dalam penugasan, kemudian akan di-upload di dalam LMS. Nah, di fase kedua tadi saya akan mencoba bagaimana strategi penyampaian materi, ya, dalam proses pembelajaran digital learning ini, ya. Sebagian disampaikan di atas ada 2, itu ada sinkronus, asinkronus. Nah, jumlah JP di dalam digital learning ini adalah 14 JP, di mana 4 JP untuk sinkronus, ya, untuk berapa kita akan bertemu di dalam suatu forum diskusi untuk pembelajaran. Kemudian untuk asinkronus adalah 10 JP. Nah, di dalam strategi ini terdapat tahapan kegiatan, kemudian peran masing-masing pihak, baik fasilitator maupun peserta, metode yang digunakan, serta media dan alat bantu yang digunakan. Jadi dalam sinkronos ini tentu diawali dengan pendahuluan, ya, perkenalan dan sebagainya. Kemudian dilakukan penyajian, ya. Untuk sesi sinkronos pertama juga itu akan dilakukan bagaimana Bapak Ibu telah belajar modul-modul yang telah di-download tadi. Kemudian juga akan melihat tugas makalah yang dibuat sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Dan tentu juga akan ada kegiatan overview, substansi materi, agenda 1, kemudian bagaimana terkaitan antara agenda 1 dengan agenda yang lain. Ya. Dan di akhir dari penyajian ini akan ada penjelasan tugas di hari pertama dan hari kedua, yaitu tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, sedangkan untuk asinkronus juga itu nanti disitulah nanti Bapak Ibu akan berikan waktu untuk mengerjakan tugas individu dan kelompok. Namun demikian dalam proses pelaksanaannya tetap kami akan monitor. Kita bisa berdiskusi mungkin dalam kelompok WhatsApp atau fasilitas yang lain, termasuk nanti kami akan melakukan penilaian dan memberikan hasil dari pekerjaan tugas. Nah, sedangkan untuk klasikal sendiri, ya, itu setelah rangkaian semua digital learning itu peserta akan berkumpul di Pusdiklat atau Balai Pelatihan untuk bertatap muka langsung sejumlah 12 JP. Adapun kegiatannya itu mulai dari pendahuluan, kemudian penyajian, dan penutup. Nah, itu akan dijelaskan nanti secara umum, ya. Itu kami akan sampaikan. Nah, sehingga dari strategi di atas saya coba membuat desain pembelajaran agenda 1 ini, jadi pada hari ke-1 atau hari ke-11 itu ada 2 JP untuk sinkronos, ya, dengan proses pembelajaran sebagian saya sampaikan di atas. Kemudian ada asinkronos, setelah proses sinkronos ada 4 jam. Di situ peserta akan diberikan tugas individu dengan topik kajian implementasi nilai wawasan kebangsaan dan bela negara.
Kemudian untuk hari kedua atau hari ke-12 dalam jadwal itu masih ada proses sinkronos, tapi sebelumnya ada asinkronos 6JP untuk menentukan tugas kelompok terkait dengan paparan peran kepemimpinan administrator. Untuk asinkronos ini kami sudah membuatkan deskripsi tugas yang akan kami jelaskan di akhir dari desain ini. Nah, ini juga kegiatan klasikal ya, mulai dari pertama ya, 1 hari full ya, mulai dari pagi, dan kegiatannya itu dilakukan untuk mempresentasikan ya tugas-tugas individu saat distance learning kemarin ya. Kemudian juga peserta juga nanti akan membuat talkshow ya tentang terkait bela negara, dan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di indoor maupun di outdoor. Dalam pelatihan ini juga akan dilakukan overview setiap modul pada agenda 1, di mana modul 1 dan 2 itu akan di-review dari hasil belajar mandiri atau self learning. Nah, di sini saya coba gambarkan bagaimana sintesis atau hubungan antara modul 1 dan 2. Sebagaimana dalam indikator hasil belajar, di mana peserta mampu menganalisis wawasan kepemimpinan kebangsaan Pancasila dan integritas, dan peserta mampu mengaktualisasikan bela negara kepemimpinan Pancasila. Dari gabungan 2 modul tadi itu diharapkan dapat mewujudkan upaya perwujudan visi dan tujuan negara. Dari hasil sintesa itu, kepada setiap peserta atau administrator itu dapat menerapkan dan mengamalkan terkait dengan pembangunan sikap dan kualitas amanah, kemudian terkait dengan kesinambungan kinerja organisasinya, terkait dengan kewaspadaan nasional, dan dapat menerapkan dan mengamalkan fungsi aparatur sipil negara. Dengan demikian, pelatihan kepemimpinan administrator ini terkait dengan agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme itu dapat terlaksana dengan baik. Baik, di sini juga saya menggambarkan keterkaitan agenda pembelajaran dengan aksi perubahan yang akan dibuat oleh administrator ya atau peserta, di mana agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini atau agenda 1 ini yang membuat 2 modul itu dapat mensupport terhadap agenda yang lain, walaupun tidak ada hubungan secara langsung dalam peningkatan kinerja organisasi sebagai output, tapi paling tidak memberikan dasar ya, dasar falsafah sebagai seorang pemimpin. Karena di dalam agenda berikutnya, baik agenda kepemimpinan kinerja dan agenda manajemen kinerja itu akan mensupport seorang administrator dalam mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja ya, baik dari studi lapangan maupun aksi perubahan kinerja organisasi. Sehingga diharapkan dari semua agenda ini itu dapat melakukan peningkatan kinerja organisasi, dengan tidak melupakan bahwa pengolahan kinerja juga perlu pengendalian risiko. Selanjutnya, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini peserta akan diberikan penugasan dalam bentuk tugas individu maupun tugas kelompok. Tugas individu pada hari pertama itu tepatnya dilaksanakan pada hari ke-11. Itu setiap individu membuat kajian dalam bentuk esai atau artikel dengan tema implementasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara dalam konteks kepemimpinan Pancasila yang berintegritas. Selanjutnya pada hari kedua atau hari ke-12 dalam jadwal, peserta diberikan tugas kelompok, di mana setiap kelompok membuat bahan paparan berkaitan dengan tema peran kepemimpinan administrator dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas tahun 2045 sebagai perwujudan
kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Sekian strategi pembelajaran ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.